Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mindset maju. Kami, Mindset Maju, memiliki visi yang besar, yakni mewujudkan Indonesia emas dengan menemukan potensi genetik seluruh rakyat Indonesia. Dan sebentar lagi, Anda akan menemukan potensi genetik Anda untuk menemukan jalur kesuksesan yang terbaik versi diri Anda. Perkenalkan, saya Amin Gen, I'm a brain coach. Saya certified konsultan potensi genetik Stephen Singapore dan master Neuro-Linguistic Program dan professional speaker academy trainer. Saya dikenal sebagai brain coach karena keahlian saya dalam menemukan potensi genetik orang-orang dan melejitkan potensi dirinya berbasis potensi genetik dan NLP, yakni Neuro-Linguistic Program. Apa itu potensi genetik? Potensi genetik adalah potensi diri akibat syaraf otak dominan bawaan dari lahir yang sifatnya unik, tetap, dan tidak diturunkan, alias gifted, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam memahami syaraf otak dominan bawaan dari lahir manusia atau belahan otak dominan, ada konsep bernama Stephen, yang singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Dan kemudian ada lagi nih, yakni lapisan mana yang dominan, apakah kulit otak atau daging otak. Kalau kulit otak, yakni extrovert, kalau daging otak atau bagian dalam adalah introvert. Nah, dari konsep ini, maka ditemukanlah 9 jenis potensi genetik yang dimiliki oleh manusia. Jadi ada sensing introvert, sensing extrovert, ada thinking introvert, thinking extrovert, intuiting extrovert, feeling extrovert, dan instinct. Semuanya ada 9. Dan masing-masing memiliki karakteristik, kecerdasan, kepribadian, chemistry, dan lain sebagainya bawaan dari lahir yang itu unik dan berbeda-beda. Apa aja manfaat dari kita menemukan potensi genetik? Ada banyak sekali manfaat untuk diri kita sendiri, untuk pasangan, untuk anak, untuk keluarga, untuk karyawan, bahkan segala kalangan usia. Tidak terbatas usia dan tidak terbatas kalangan. Silakan simak selengkapnya tentang manfaatnya di website ini, dan di video ini saya akan merangkum jadi 10. Yang pertama, Anda akan menemukan bakat genetik bawaan dari lahir. Kedua, jurusan kuliah dan karir sesuai bakat. Ketiga, cara belajar dan motivasi belajar. Kemudian, cara mendidik dan parenting. Kemudian, lingkungan terbaik sesuai genetik. Kemudian, karakter genetik dan pola masalah yang terjadi dalam kehidupan Anda. Kemudian, Anda akan menghindari pemborosan biaya studi yang keluar yang sia-sia akibat tidak sesuai dengan potensi genetik Anda. Kemudian, meningkatkan prestasi dan motivasi hidup Anda. Dan keunggulannya, hasil ini tetap tidak mungkin berubah karena menemukan bawaan genetik dari lahir. Tidak seperti tes kuesioner, tes psikometrik yang itu ada kemungkinan untuk berubah. Dan tes ini hanya satu sekali seumur hidup, sehingga tidak perlu berulang-ulang seperti tes psikometrik dan tes-tes lainnya yang sifatnya kuesioner. Nah, berbicara tentang potensi genetik, maka kita berbicara tentang potensi diri kita. Bahwa kita sebagai manusia itu memiliki potensi diri yang dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini bawaan dari lahir, unik, sifatnya alamiah, nature. Oke? Dan ini kekal, tidak mungkin berubah. Sedangkan pengaruh kedua adalah pengaruh dari lingkungan. Yang ini sifatnya nurture atau bentukan, yang sifatnya berubah-ubah. Oke. Nah, tes psikologi, tes kepribadian yang sifatnya kuesioner, menggambar, dan lain sebagainya, itu menemukan faktor lingkungannya. Sedangkan tes potensi genetik ini menemukan faktor genetiknya. Oke. Menemukan faktor genetik kita, bawaan dari lahir, yang sifatnya unik dan tidak mungkin berubah. Sehingga ini akan menjadi temuan yang luar biasa. Bagaimana cara menemukan potensi genetik secara akurat dan ilmiah? Maka harus mengambil sampel unsur biologis manusia yang itu merepresentasikan atau menggambarkan keadaan syaraf otak dominan bawaan dari lahir yang itu tidak berubah. Apa itu? Riset telah membuktikan bahwa sidik jari berhubungan dengan potensi genetik. Ada banyak sekali riset yang sudah membuktikan ini. Oke, ini kalau saya sebutkan semuanya, ini sampai subuh baru selesai, sahabat, gitu. Dan bahkan kalau Anda menonton video ini subuh, ya selesainya besok subuh lagi, begitu, sahabat. Nah, maka untuk merangkumnya, saya akan menunjukkan kepada Anda 3 risetnya. Yang pertama dari Dr. Rita Levi-Montalcini dan Dr. Stanley Cohen pada tahun 1986 melakukan penelitian tentang korelasi atau hubungan antara perkembangan sidik jari dan syaraf otak dari lahir. Oke, perkembangan syaraf otak. Dan ternyata mendapatkan kesimpulan bahwa pembentukan pola sidik jari ketika janin dalam kandungan usia 13-19 minggu itu berhubungan dengan pembentukan struktur syaraf otak. Dan riset berikutnya, Zai Guijun dalam studinya selama 19 tahun meneliti sebanyak 40.000 sampel sidik jari. Dan akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sidik jari adalah bagian terluar yang merupakan eksistensi dari gen manusia dan otak. Dan juga merupakan representasi dari DNA. Kemudian riset berikutnya adalah ini riset yang dilakukan oleh Stephen, yakni Profesor Dr. Komaidi, ahli psikometrik, menjelaskan bahwa saya telah membaca laporan riset yang dipimpin oleh Profesor Dr. Muhammad Zinurdin tentang tes Stephen. Mereka telah melakukan riset dengan baik. Dan ini dia yang menarik.
bahwa ternyata sidik jari itu juga bisa menunjukkan kecenderungan fisik seseorang atau tipologi tubuh dan wajah seseorang. Sehingga ada metode yang akan membantu Anda untuk menemukan potensi genetik Anda selain sidik jari. Dan sidik jari pun dalam ilmu forensik digunakan oleh polisi dalam mengungkap ciri identitas pelaku kriminal. Dan dalam workshop dan buku Stephen pun dijelaskan bagaimana menemukan potensi genetik dengan analisa fisik, yang mana ini hanya bisa dilakukan oleh konsultan yang profesional dan memiliki jam terbang yang tinggi. Dan telah banyak artis dan public figure dan para ahli yang sudah membuktikan keakuratan dari tes potensi genetik dan merasakan manfaatnya. Dan yang menarik adalah dari berbagai klien tersebut ketika dikelompokkan masing-masing menjadi 9 jenis potensi genetik, dan ketika diamati pola fisiknya itu ada kemiripan yang sangat-sangat mirip. Sehingga ini akan menjadi temuan yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang genetik, genetik adalah nature, alam. Dan alam ini adalah berpola. Oke? Alam ini ada polanya, ada musim hujan, musim kemarau. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kembali Senin lagi, ada polanya. Dan begitu pula dengan potensi genetik. Genetik adalah alam, dan alam memiliki pola. Maka potensi genetik dapat ditemukan dengan mengamati pola fisik dan wajah seseorang. Sidik jari bisa menemukan potensi genetik seseorang, dan di saat yang bersamaan, sidik jari bisa menemukan ciri fisik seseorang. Maka ada jalan pintas untuk menemukan potensi genetik seseorang. Selain dengan sidik jari, maka bisa dilakukan dengan mengamati pola fisik seseorang. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh konsultan potensi genetik yang memiliki profesional yang tinggi dan jam terbang yang tinggi. Dan alhamdulillah, atas izin Allah mengizinkan saya untuk bisa menemukan potensi genetik orang dengan mengamati pola fisiknya. Kemampuan ini saya miliki karena pengalaman, kemudian kecerdasan dalam mengamati pola, dedikasi yang tinggi, dan jam terbang yang saya miliki. Sehingga saya sudah sekian lama ini telah membantu banyak orang untuk menemukan potensi genetiknya dengan analisa fisik. Dan hasilnya sama-sama akurat, sama persis hasilnya dengan tes sidik jari. Bagaimana buktinya? Inilah video buktinya. Jadi video pertama ini saya bertemu dengan klien saya, orang tuanya minta untuk ngetes anaknya dengan pakai sidik jari. Nah, ketika saya melihat anaknya, saya udah melihat begitu ya. Oh, tipologi fisiknya seperti ini. Dan saya udah ngasih tahu, ini sensing extrovert begitu. Nah, tapi orang tuanya nggak percaya. Akhirnya teslah sidik jari begitu. Dan hasilnya kita lihat. Oke, manis. Oke, kelingking. Kalau boleh saya menebak nanti hasilnya SE, sensing extrovert. Aku ekstrovert dong nanti. Apa? Ini tebakan saya, sensing extrovert. Tuh kan, sensing extrovert. Iya. Sensing itu apa maksudnya? Sensing extrovert. Saya menganalisa hasilnya sensing extrovert dan sidik jari. Hasilnya sama, sensing extrovert. Kemudian video berikutnya adalah ini ketemu dengan klien saya, oke, 2 orang. Dan ketika saya ketemu, mereka minta sidik jari. Dan sudah saya lihat fisiknya. Dan saya sudah tahu bahwa hasilnya feeling extrovert. Oke, saya udah bilang ke klien saya, ini udah gak usah tes sidik jari, hasilnya udah ketemu. Mau nggak saya kasih tahu gitu. Dan ternyata dia mintanya sidik jari. Dan saya menduga feeling extrovert dan hasilnya feeling extrovert. Dan yang menarik adalah ketika saya menemukan potensi genetik mereka berdua ini ngeyel gitu. Tidak percaya bahwa sama-sama feeling extrovert gitu. Karena anak yang pertama menganggap bahwa dia percaya diri, punya gairah hidup yang tinggi dan supel orangnya, mudah bergaul. Sedangkan yang kedua itu merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki gairah hidup yang tinggi begitu. Dan itu yang membuat mereka tidak percaya memiliki feeling extrovert. Dan akhirnya saya temukan dengan analisa Neuro Linguistic Program (NLP) bahwa feeling itu kalau ada luka batin akhirnya sifatnya akan berubah seperti itu. Dan inilah yang menjadi manfaat luar biasa ketika Anda menemukan potensi genetik Anda bisa menemukan cara untuk sembuh dari luka batin Anda. Kemudian video berikutnya adalah ini anak SMA ya. Saya ketemu dengan dia dan kemudian saya langsung menemukan potensi genetiknya, dan ketika mereka baca hasilnya sangat-sangat akurat. Mereka kaget bahwa ternyata selama ini kehidupannya persis sama dengan apa yang dituliskan, kecerdasannya, kepribadiannya, dan pola-pola dalam menyikapi masalahnya. Dan video berikutnya adalah testimoni dari Kak Seto yang telah merekomendasikan tes potensi genetik ini. Video-video ini durasinya panjang, sehingga untuk mempersingkat waktu silahkan simak videonya di website ini di bagian paling bawah. Dan ini adalah testimoni dari klien-klien saya yang sudah saya temukan potensi genetiknya dengan analisa fisik, yakni dengan analisa foto.
dengan analisa foto saja, hasilnya sudah pasti akurat dan sama dengan sidik jari. Dan bahkan saya menggaransikan, jika hasilnya tidak akurat, maka uang klien saya kembalikan 100%, tanpa kurang 1% pun. Dan selama ini dari seluruh klien online saya, tidak ada satupun yang merasa hasilnya tidak akurat, sehingga hasilnya pasti akurat sama dengan sidik jari. Jika Anda masih ragu dengan hasil analisa fisik, maka silakan Anda tes dengan sidik jari, dan jika hasil sidik jari Anda berbeda dengan hasil yang analisa fisik yang saya lakukan, maka uang Anda yang Anda investasikan untuk analisa fisik akan saya kembalikan 100% tanpa kurang 1% pun. Bagaimana bisa dengan analisa fisik hasilnya sama dengan tes sidik jari? Inilah jawabannya. Bahwa tes sidik jari itu hanya menemukan 1 dari 9 jenis potensi genetik. Oke? Jadi dari semesta potensi genetik yang dimiliki manusia, konsep Stephen menyederhanakan menjadi 9. Oke? Maka konsultan profesional yang memiliki jam terbang yang tinggi itu mampu menemukan 1 dari 9 jenis potensi genetik hanya dengan analisa fisik. Bagaimana itu bisa terjadi? Perumpamaannya adalah ini seperti seorang pecinta kopi yang sudah menggeluti kopi bertahun-tahun, merasakan kopi dengan berbagai macam jenis. Maka ini dia bisa hafal dengan 9 jenis kopi saja, begitu. Nah, maka hanya dengan merasakan rasa kopi saja, maka ia bisa menemukan 1 dari 9 jenis kopi yang selama ini dia rasakan. Anda pun sebagai pecinta kopi juga akan bisa melakukannya, bergelut dengan dunia perkopian, dengan rasa sana-sini. Ketika Anda incip satu kopi, oh ini kopi Americano nih. Oh ini kopi good day nih, oh ini kopi bad day nih, oh ini kopi kapal api, kopi kapal layar dan sebagainya. Pasti Anda bisa hafal, karena Anda menggeluti itu, dan Anda bisa menemukannya dengan mudah. Oke, itulah penjelasan bagaimana potensi genetik bisa ditemukan dengan analisa fisik. Berikutnya, apa perbedaan antara tes potensi genetik dan tes psikologi atau tes kepribadian yang pada umumnya? Maka di sini akan saya jelaskan 5 perbedaannya. Pertama adalah cara inputnya. Tes potensi genetik ini biometrik, mengambil sampel biologis dan sekali seumur hidup. Oke. Dengan tes psikologi, sampelnya adalah psikometrik. Oke. Menjawab kuesioner secara manual, menggambar, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan prosesnya, tes potensi genetik kalau pakai sidik jari menggunakan software terhubung dengan internet, kalau analisa fisik maka mengambil unsur dengan wajah atau postur tubuhnya yang bisa dilakukan dengan foto. Oke. Kemudian tes psikologi adalah melakukan analisa manual dari hasil kuesionernya, dianalisa secara manual. Kemudian tes potensi genetik, lama hasilnya cepat sekali. Kisaran waktu 5-10 menit saja. Sedangkan tes psikologi ini cenderung lama ya, tergantung banyaknya data yang diambil. Kemudian data yang muncul adalah tes potensi genetik. Data yang muncul berupa potensi kecerdasan dan kepribadian yang sifatnya genetik, DNA manusia, bawaan dari lahir, yang sifatnya unik dan tetap. Sedangkan tes psikologi adalah data yang muncul berupa pikiran dan kepribadian manusia yang berubah seiring berkembangnya waktu. Kemudian akurasinya tes potensi genetik, tes biometrik ini sudah diuji sehingga lebih dari 95% akurasinya. Dan hasilnya tidak bergantung dengan keadaan subjek. Sidik jari di scan saat Anda tidur sedang galau, hasilnya pasti sama. Foto Anda waktu Anda galau sedih itu hasilnya tetap sama karena ada pola tipologi wajah Anda, ada tengkoraknya yang itu polanya sudah tergambar begitu. Nah, sedangkan tes psikologi akurasinya bergantung korelasi antara instrumen dengan data yang diambil dan juga dengan keadaan subjek. Kalau ada orang tes psikologi, keadaan moodnya lagi jelek, galau, gembira, nah itu keadaannya bisa berubah-ubah hasilnya. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Tes potensi genetik dan tes psikologi ini bukan bertentangan, tapi saling melengkapi. Tes potensi genetik menemukan fitrah Anda, saraf otak dominan bawaan dari lahir Anda, sedangkan tes psikologi adalah menangkap kepribadian, mentalitas Anda, keadaan psikis Anda, keadaan psikologi Anda yang itu berubah-ubah seiring berkembangnya waktu. So, sahabat, kalau kita berbicara tentang hidup kita, dalam selama hidup kita pasti menemukan banyak hal. Kita menemukan teman baru, kita menemukan barang baru, kita menemukan jodoh, dan berbagai penemuan yang luar biasa lainnya. Tapi sahabat, ketika Anda tahu tentang potensi genetik ini, maka Anda menemukan satu temuan yang luar biasa. Penemuan terbaik dalam hidup Anda adalah menemukan potensi diri asli Anda, yang mana itu bawaan genetik dari lahir Anda, yang sifatnya unik, tetap, dan tidak diturunkan. Karena untuk sukses, sebelum Anda mempelajari hal-hal di luar diri Anda, ada hal yang harus Anda pelajari terlebih dahulu, yakni mempelajari tentang diri Anda sendiri, bagaimana kerja otak Anda sendiri. Kalau selama ini Anda dalam hidup mengalami banyak sekali masalah, maka jangan heran, itu terjadi karena Anda belum menemukan cara kerja otak unik Anda.
yang itu bawaan dari lahir, yang itu berbeda dari orang lain. Maka pelajarilah dan kenalilah diri Anda terlebih dahulu sebelum Anda mempelajari hal-hal di luar diri Anda. Dan investasi ini hanya 1 kali seumur hidup. Oke? Ini akan menyelamatkan Anda dari berbagai kesalahan yang membahayakan Anda akibat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan potensi diri asli Anda. Yang mana ini tentu akan membahayakan masa depan Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Dengan menemukan potensi genetik Anda, maka Anda akan membuka jati diri genetik asli Anda yang Anda bawa sejak lahir yang sifatnya unik, tetap dan tidak diturunkan, alias gifted, pemberian dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau kita tidak menemukan potensi genetik kita, ini akan membahayakan masa depan kita. Saya tidak ada kerugian sedikit pun kalau saya tidak menemukan potensi genetik Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak menemukan potensi genetik diri Anda sendiri, maka ada berbagai hal yang akan merugikan diri Anda. Anda akan kehilangan uang akibat investasi yang salah terhadap potensi diri asli Anda. Anda bisa salah jurusan, salah karir, salah dalam memahami atau memilih pasangan. Oke. Kemudian Anda bisa kehilangan kesempatan sukses akibat salah perencanaan hidup dan salah mengambil keputusan-keputusan hidup Anda. Dan kemudian Anda akan kehilangan kesehatan mental Anda akibat berekspektasi, berharap yang tidak sesuai dengan fitrah diri Anda. Atau bahkan fitrah orang-orang di sekitar Anda. Saya ada klien yang ini sangat menarik. Beliau orang tua, dan beliau menganggap anaknya itu bukan anaknya. Karena orang tuanya berekspektasi yang tinggi terhadap anaknya. Dan ketika saya temukan potensi genetik orang tua dan anaknya, terungkaplah bahwa selama ini ekspektasi orang tuanya tidak sesuai dengan potensi genetik anaknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semakin Anda menunda untuk menemukan potensi genetik Anda, maka Anda semakin melakukan berbagai macam kesalahan yang ini akan merugikan Anda dan membahayakan masa depan Anda dan orang-orang di sekitar Anda, bahkan orang yang Anda cintai. Dan investasi ini sangat-sangat terjangkau, dan bahkan sekali seumur hidup saja, dan bahkan bergaransi 100% uang kembali jika hasilnya tidak akurat. Mantap? Menemukan potensi genetik Anda, ini tidak akan membuat uang Anda berkurang. Melainkan justru adalah investasi yang menyelamatkan keuangan Anda dari pemborosan uang yang salah akibat tidak sesuai dengan potensi asli Anda. Anda bisa salah perencanaan hidup yang menghilangkan kesempatan sukses. Anda salah jurusan kuliah yang bisa buang uang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kemudian salah kursus dan pelatihan yang bisa buang uang jutaan rupiah. Kemudian salah memahami pasangan, salah memilih pasangan, salah lingkungan, salah didik, dan berbagai kesalahan lainnya akibat tidak sesuai dengan potensi asli Anda. Maka marilah menemukan potensi genetik Anda dengan fasilitas yang luar biasa. Apa fasilitasnya? Pertama, Anda akan mendapatkan e-book premium potensi genetik yang saya tulis, yang ini bersumber dari workshop potensi genetik Stephen, yang ini harganya nilainya tinggi. Oke, silakan disimak harganya, dan silakan dicek di internet, ada banyak sekali. Workshopnya nilainya jutaan. Ini 3 juta. Dan kemudian workshop tematiknya, ini harga jutaan juga, ini 1 juta lebih. Ada banyak workshopnya, ini harganya sangat-sangat tinggi. Karena nilainya sangat-sangat tinggi. Potensi genetik, bawaan asli fitrah Anda, bawaan dari lahir. Kemudian fasilitas berikutnya yang Anda dapatkan adalah analisis untuk menemukan potensi genetik secara kualitatif, dengan analisa foto, yang ini hasilnya akurat. Dan kalau pakai sidik jari, itu harganya tinggi ya, karena pakai alat begitu. Harganya dipatok minimal 500.000. Silakan Anda cek sendiri di berbagai website Stephen, minimal harganya 500.000. Di sini saya ambil contohnya ya, ini harganya 650.000. Harganya tinggi. Sedangkan dengan analisa fisik, Anda mendapatkan harga yang sangat-sangat terjangkau. Nah, kemudian fasilitas lainnya adalah analisis peristiwa terkini dengan ilmu potensi genetik via grup WhatsApp. Kemudian Anda mendapatkan konsultasi permasalahan pribadi dengan faktor genetik, pendekatannya dengan analisa genetik Anda. Dan kemudian grup WhatsApp diskusi potensi genetik. Nah, dari berbagai fasilitas yang Anda dapatkan, maka total manfaat yang Anda dapatkan adalah senilai Rp6.600.000. Ditambah, Anda menyelamatkan uang Anda dari investasi yang salah. Milih jurusan yang salah, milih kursus yang salah, pelatihan yang salah. Ini akan menyelamatkan uang puluhan juta Anda, bahkan ratusan juta Anda. Berapa investasinya? Harga normalnya adalah Rp600.000. Dan kabar baiknya, hari ini saya memberikan diskon spesial untuk Anda. Jadi yang semula harganya Rp600.000 hanya menjadi Rp249.000. Dan ini terbatas, hanya 10 orang tiap harinya. Karena saya ingin menjaga kualitas saya dalam menangani klien saya dalam menemukan potensi genetiknya dan keluar dari permasalahan hidupnya.
So, segera ambil promo terbatas ini dengan cara transfer sebagaimana tertulis atau langsung check out di website. Oke? Kemudian, kami Mindset Maju dengan dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan Indonesia emas, maka untuk mempercepat seluruh rakyat Indonesia ditemukan potensi genetiknya, maka kami menciptakan layanan tes grup dengan kuota 100 orang dengan sistem pre-order dan harganya lebih terjangkau. Bagaimana penjelasannya? Inilah penjelasannya. Bahwa tes grup berbeda dengan tes individu. Apa bedanya? Pertama, harga investasinya. Tes individu harganya 250.000, oke, sedangkan tes grup harganya 100.000 saja. Oke. Kemudian pengiriman hasilnya tes individu langsung setelah pembayaran. Hasil potensi genetiknya langsung dikirim setelah pembayaran, sedangkan tes grup itu hasilnya dikirim setelah kuota 100 orang itu terpenuhi. Sehingga sistemnya pre-order. Nah, berapa lama waktunya untuk memenuhi kuota 100 orang itu? Maka itu tidak tentu. Untuk mempercepatnya, silakan sebarluaskan informasi ini untuk percepatan pemenuhan kuota tersebut. Oke? Kemudian e-book Find the True You, yakni e-book premium yang saya tulis, adalah untuk tes individu saja, sedangkan tes grup adalah tidak dapat. Kemudian untuk konsultasi via grup WhatsApp, untuk tes individu adalah diprioritaskan, sedangkan tes grup dilayani setelah orang yang tes individu. Cara daftarnya, kalau tes individu langsung check out di website, konfirmasi juga via website, nanti langsung dihubungi oleh admin kami. Sedangkan tes grup, infonya cek di website, kemudian check out-nya nanti nyambung ke Google Form. Sehingga menginput foto dan lain sebagainya, bukti transfer itu upload di Google Form. Oke? Demikianlah penjelasan tentang potensi genetik dan teknis untuk menemukan potensi genetik Anda. Akhir kata, setiap orang itu unik dan memiliki peluang sukses yang sama sesuai potensi genetiknya masing-masing. Kita bisa menjadi siapa saja yang kita sukai, tetapi mereka yang menjadi legenda adalah yang menjadi versi terbaik mereka sendiri dan membuat perubahan untuk dunia. Dan tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanyalah kecerdasan manusia yang belum ditemukan. Maka, temukanlah potensi genetik Anda untuk wujudkan kesuksesan terbaik Anda, versi terbaik diri Anda sendiri. Mari wujudkan Indonesia emas dengan menemukan potensi genetik seluruh rakyat Indonesia. Dan mari wujudkan Indonesia maju bersama Mindset Maju.